Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 16 Desember 2020 dengan judul Penahanan Iblis. Ayat inti, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 2. Keterangan, pewahyu meramalkan penghalauan iblis itu dan akan dijadikannya dunia ini porak-poranda dan gersang. Dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wahyu 20 ayat 1-3. Ungkapan jurang maut menyatakan dunia ini yang dalam keadaan kacau balau dan gelap dapat dibuktikan dari ayat-ayat lain. Inilah yang menjadi tempat tinggal iblis dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya. Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Selama 6000 tahun, pemberontakan iblis telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, dan yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6000 tahun, rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah, dan ia berusaha menawan mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Selama 1000 tahun iblis akan mengembara ke sana kemari di dunia yang sunyi untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Selama waktu itu ia sangat menderita. Sejak kejatuhannya, hidupnya terus-menerus bergiat sehingga tidak ada waktu baginya untuk merenung. Sekarang ia tanpa kuasa dan dibiarkan memikirkan dan merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama kali ia memberontak melawan pemerintahan surga, dan membayangkan dengan ketakutan dan gemetar masa depannya yang mengerikan. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 695-697. Saudaraku yang kekasih, kepada iblis ia akan dilemparkan ke dalam jurang maut, tempat di mana ia tertawan dan dirantai, di mana ia tidak dapat lagi untuk menghasut, menggoda, dan menyusahkan akan ciptaan Allah. Dan iblis merenung mengenai apa yang ia telah buat melawan hukum Allah.
disinilah iblis tertahan selama 1000 tahun. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan kemenangan yang pasti dan penghukuman bagi iblis atau Satan yang telah menyesatkan dunia. Kiranya kami memperoleh pelajaran untuk tidak ikut terpengaruh dan sama-sama terhukum karena kami mengikuti perkataan iblis. Berkatilah kami hari ini ketika kami bekerja. Kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat dari sorga. Kiranya malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk menjaga, mengawali kami hari ini, dan kami tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.